إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhawati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang pada malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah sehingga kita bisa mendatangi salah satu rumah Allah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Sebelum kita memulai kajian ini, kita ingatkan bahwa ini adalah bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk salah satu al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang haram. Apa yang dimaksud dengan bulan yang haram? Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dahulu kepada bangsa Arab untuk berperang, bertengkar, berkelahi, membunuh, merampok, menumpah darah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Yang artinya adalah sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Itu artinya membagi satu tahun menjadi 12 bulan. Itu bukan pencetusan dari manusia, bukan ciptaan dari manusia, tapi itu dari Allah. Sejak kapan ini dibagi oleh Allah? Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Ini bukan sesuatu yang baru. Membagi satu tahun menjadi 12 bulan, ini adalah sesuatu yang sudah sejak dahulu dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ad-din wa minha arba'atun hurum. Ada di antaranya, di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang haram.
4 bulan yang haram ini, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 di tengah-tengah yaitu bulan Rajab. Allah menjadikan 4 bulan ini adalah bulan yang haram demi keamanan dan kenyamanan jamaah haji dan jamaah umrah. Karena dahulu apabila mereka pergi berhaji menuju kota Makkah atau menuju Madinah, mereka melewati padang pasir. Di padang pasir itu banyak orang-orang Badui yang senantiasa merampok, membunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada mereka 4 bulan ini. Pada bulan Dzulqa'dah mereka berangkat ke tanah suci. Di bulan Dzulhijjah mereka sedang melaksanakan ibadah haji. Orang yang beribadah haji tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti. Di bulan Muharram mereka pulang ke desa mereka masing-masing. Jadi ketika mereka berangkat di bulan Dzulqa'dah, mereka berangkat dalam keadaan aman. Di saat mereka melaksanakan ibadah haji, mereka melaksanakannya dalam keadaan aman. Begitu pulang mereka ke desa mereka masing-masing di bulan Muharram, mereka pulang dalam keadaan aman. Lalu di bulan Rajab, ini adalah demi keamanan dan kenyamanan mereka ketika melaksanakan ibadah umrah. Dzalika ad-dinul qayyim. Yang demikian itu adalah agama yang lurus. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan ini. Di sepanjang tahun kita tidak boleh menzalimi diri. Menzalimi diri di sini maksudnya adalah melakukan dosa-dosa. Tidak boleh seorang muslim melakukan dosa di sepanjang tahun. Namun di 4 bulan ini, karena ini adalah bulan yang haram, maka muliakanlah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dosa-dosa itu akan menjadi semakin lebih besar jika dilakukan di waktu-waktu yang mulia, di tempat-tempat yang mulia, oleh orang-orang yang mulia. Ketika seseorang berbohong di dalam masjid, itu lebih besar dosanya daripada berbohong di luar masjid. Dua-duanya adalah haram. Berbohong di dalam masjid, di luar masjid adalah dua-duanya dosa. Namun apabila dia berbohong di tempat yang mulia, maka dosanya akan menjadi lebih besar. Orang yang berdosa melakukan kebohongan atau berbohong di kota Makkah tidak sama seperti orang yang berbohong di Lombok. Berbohong di kota Makkah itu lebih besar dosanya daripada berbohong di Lombok, karena itu adalah tempat yang mulia. Orang yang berbohong di bulan Ramadan tidak seperti orang yang berbohong di luar bulan Ramadan, karena bulan Ramadan bulan yang mulia. Orang yang berbohong pada hari Jumat tidak sama seperti orang yang berbohong pada hari Sabtu. Hari Jumat hari yang mulia. Demikian juga hari Senin, hari Kamis, itu adalah hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa di hari-hari yang mulia itu akan menjadi semakin besar. Kemudian dosa itu juga akan semakin besar apabila dilakukan oleh orang-orang yang mulia. Seperti antum di sini semuanya adalah penuntut ilmu. Tidak sama orang yang jahil dan orang yang berilmu. Orang yang jahil dan orang berilmu apabila mereka berbohong, dua-duanya dosa. Namun apabila dosa itu dilakukan oleh orang yang punya ilmu, orang yang senantiasa mengaji, maka dosanya akan menjadi lebih besar. Ya. Jadi ikhwani fi din a'azakumullah, ini adalah bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita menodai kehormatan bulan ini dengan
berbohong atau bertengkar atau melakukan dosa-dosa yang lainnya. Jika kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan dosa, berarti itu kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebaliknya. Apa itu? Melakukan kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Jadi isilah waktu-waktu di bulan yang mulia ini dengan ketaatan-ketaatan. Karena setelah ini akan tiba bulan apa? Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu dinamakan dia Syahrul Qurra, bulan para pembaca Al-Quran. Jadi bulan Sya'ban itu ibarat pemanasan menjelang datangnya bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan mereka full baca Quran, full beribadah kepada Allah, full berzikir, full bersedekah, maka ini membutuhkan pemanasan terlebih dahulu. Kapan pemanasannya itu? Yaitu pada bulan Sya'ban. Kita kalau olahraga tanpa pemanasan, mungkin kita akan keseleo, mungkin kita akan salah urat. Maka demikian juga beribadah ini membutuhkan pemanasan. Jadi ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari kejelekan-kejelekan. Di bulan Rajab, bulan yang mulia, dilarang kita berdosa. Di bulan Sya'ban kita disibukkan dengan apa? Membaca Quran sebagai pemanasan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan mental kita sudah siap. Rajab kita menjaga diri untuk tidak melakukan dosa. Sya'ban kita latihan banyak membaca Al-Quran. Maka di bulan Ramadan pertandingan itu dimulai. Ya, pialanya, hadiahnya begitu besar. Allah Subhanahu wa taala membuka semua pintu-pintu surga, satu pun tidak ditutup. Dan Allah menutup pintu neraka, satu pun tidak ada yang dibuka. Bahkan Allah membelenggu syaitan supaya kita fokus beribadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka pada bulan Ramadan. Maka bulan yang mulia ini membutuhkan pemanasan. Kalau di Sya'ban, di bulan Rajab, kehormatannya tidak kita muliakan, maka apalagi di bulan Sya'ban. Kalau sudah bulan Sya'ban dia banyak lalai, maka pasti nanti di bulan Ramadan dia hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Orang Yahudi, orang Nasara, orang Hindu, orang Buddha juga bisa kalau sekedar tidak makan dan tidak minum. Ya, tapi yang tidak bisa itu adalah man shama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Alhamdulillah kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu bulan yang haram ini untuk mendatangi salah satu rumah Allah, datang ke majlis yang dicintai oleh Allah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan sebab penyelamat dari api neraka yang ketiga, yaitu adalah takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ini adalah penyebab penyelamat atau penyebab keselamatan kita yang keempat. Ini adalah sangat berat. Apa itu? Jaga lisan. Jaga lisan ini sangat-sangat berat. Menjaga 1000 ekor sapi itu lebih mudah daripada menjaga lidah.
Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Sebelum antum atau sebelum kita berbicara mengucapkan apa saja, hendaklah terlebih dahulu kita ingat kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Yang artinya adalah, ingatlah tatkala malaikat pencatat perbuatan-perbuatan manusia, anil yamini wa anil shimali qa'id, yang satu duduk di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kiri. Ketika kita akan melakukan dosa, ingat ada dua malaikat di kanan dan di kiri kita. Kalau kita malu kepada manusia ketika melakukan dosa, maka hendaklah kita juga lebih malu kepada dua makhluk Allah yang mulia yang berada di kanan dan di kiri kita. Lalu Allah menjelaskan, ma yalfidhu min qawlin, tidaklah ada suatu ucapan yang ia ucapkan, yang diucapkan oleh manusia, illa ladaihi raqibun, melainkan di sana, di dekatnya ada dua malaikat yang tadi, yang raqib, yang selalu mengawasi, selalu siap-siap, atid, yang hadir. Antum coba lihat, ayo ikhwah, mungkin kemarin antum nonton Piala Dunia. Di dunia sepak bola, apabila terjadi 12 pas, maka kiper itu matanya fokus ke bola itu. Ya. Kenapa? Karena kalau dia tidak fokus ke bola itu, bisa kecolongan dia. Maka malaikat yang mencatat ini, dia raqib. Dia selalu mengawasi, selalu memperhatikan. Begitu ada ucapan yang keluar dari mulutnya, langsung dicatat. Nah, ini ingat bahwa ada malaikat yang siap-siap mencatat ucapan-ucapan yang kita ucap itu. Apakah yang kita ucapkan itu dia baik atau tidak? Ya, semua mereka akan mencatatnya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kata Syekh, famin wasailin najati wassalamah, di antara cara untuk selamat, hifdzul lisan, menjaga lidah, wasiyanatuhu an kulli su, dan menjaganya dari segala yang jelek, yang tidak diridhai oleh Allah. Menjaga lidah dari ucapan-ucapan yang tidak diridhai oleh Allah. Jadi ikhwani fiddin, azakumullah, lisan ini nikmah yang sangat besar dari Allah. Dengan lisan ini kita bisa mengutarakan isi hati kita. Dengan lisan ini kita bisa menyebut nama-nama Allah. Dengan lisan ini juga kita bisa membaca Al-Quran. Ya, maka hendaklah setiap orang-orang yang beriman menugaskan lisannya ini untuk senantiasa mengucapkan apa yang diridhai oleh Allah. Setiap ucapan yang ia ucapkan, dia pikirkan terlebih dahulu. Kalau itu adalah ucapan yang diridhai oleh Allah, silahkan diucapkan.
Kalau ucapan itu adalah ucapan yang tidak diridhai oleh Allah, jangan diucapkan. Kalau ucapan itu dia sama, seimbang, maka lebih baik kita diam. Jika kita tidak tahu apakah ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, untuk menyelamatkan diri lebih baik kita diam. Kenapa? Karena apabila kita diam, apa yang dicatat oleh malaikat itu? Semakin banyak kita berucap, maka semakin banyak yang dicatat oleh para malaikat. Semakin banyak yang kita ucapkan, maka semakin besar kemungkinan kita akan menambah atau mengurangi. Menambah dan mengurangi itu bagian daripada berbohong. Ya, dan ikhwani fiddin azakumullah, berbohong ini merupakan sifat yang sangat tercela. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wal kadhib, hindarilah olehmu berbohong. Kenapa? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Karena berbohong itu mengantar, membawa kita kepada kejelekan, dan kejelekan itu membawa kita ke neraka. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadhib, dan seseorang itu senantiasa berbohong dan tidak mau berhenti berbohong, terus-menerus berbohong. Ya, karena ikhwani fiddin azakumullah, itu berbohong itu nikmat. Dosa itu dia nikmat. Kalau tidak ada nikmatnya dosa itu, tidak ada orang yang melakukan dosa. Ya, dia terus-menerus berbohong. Senang dia membohongi orang, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang apa? Kadzdzab, banyak berbohong. Kita saja tidak mau dikenal di desa kita sebagai seorang pembohong. Lalu bagaimana nanti ketika di akhirat kita dipanggil, si fulan pembohong itu mana dia? Yuktab indallahi kadzdzaba, tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pembohong. Nas'alullah salamal afiyah. Bagaimana malunya seseorang ketika dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pembohong. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, lisan kita ini hendaklah kita menjaga dari segala sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan kita lisan ini, tujuannya adalah agar kita senantiasa berzikir, senantiasa membaca Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada kita, ya, Allah menciptakan untuk kita sarana untuk kita menyebut, yang kita gunakan untuk menyebut nama-namanya, agar melalui usaha kita itu Allah memberikan kita pahala yang sangat besar. Ya, Allah ciptakan untuk kita lidah, dan dengan lidah itu kita berzikir. Dengan berzikir itu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang sangat besar. Namun kebanyakan di antara kita yang menggunakan lisannya itu justru bukan untuk menyebut nama Allah, bukan untuk membaca Al-Quran, namun untuk berbohong, untuk bercanda. Nas'alullah salamal afiyah. Ya, subhanallah. Lihat ayyuhal ikhwah, seringkali kita tidak memperhatikan masalah ini. Nabi SAW, dan ini sering kita sampaikan, mengatakan, wail liman yuhaddits fayakdzib liyudhika bihil qaum, wailullah wailullah. Berapa kali Rasulullah mengucapkan wail di sini? 3 kali. Padahal seandainya 1 kali saja diucapkan, ini akan membuat seseorang itu jerah. Karena wail itu artinya halakun wa khasarun wa wadin fi jahannam. Wail itu artinya kebinasaan, kerugian, dan lembah di neraka. Kalau antum
disuruh milih salah satu yang tiga ini, yang mana antum pilih kira-kira? Salah satu pilih. Pilih salah satu. Sudah pasti tidak ada di antara kita yang mau memilih salah satu di antara yang tiga ini. Ya. Namun ikhwani fiddin azakumullah, apabila seseorang itu dia berbohong, ya, tujuannya adalah untuk membuat orang lain tertawa, ya, senang teman-temannya, tapi dia berbohong. Coba antum perhatikan bagaimana kurang ajarnya orang ini. Ya, ini adalah orang yang tidak punya akhlak. Kenapa demikian? Dia tidak pedulikan kemarahan Allah demi kesenangan teman-temannya. Ya, enggak apa-apa Allah marah, yang penting teman-teman saya senang. Ya, lihat bagaimana rusaknya akhlaknya orang ini. Kira-kira seandainya Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang yang berbohong itu di dalam kuburnya, apakah teman-temannya ini mau bisa membantunya? Tidak bisa membantunya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya di akhirat, bisakah teman-temannya itu yang dahulunya dia senantiasa membuat hati mereka senang, apakah bisa dia membantunya? Tidak mungkin. Ya. Lalu hadis itu diulang lagi, wailullah, wailullah, wail baginya, kerugian, kebinasaan, lembah di neraka jahanam baginya. Subhanallah. Ya, lalu masih saja lidah kita senantiasa berbohong. Terkadang dia berbohong kepada istrinya, terkadang berbohong kepada anak-anaknya, lebih-lebih lagi kalau dia sebagai pejabat negara. Apakah dia kadus, apakah dia kades, apakah dia camat, ataukah dia apa saja, lalu dia berbohong kepada rakyatnya, maka ini lebih besar lagi dosanya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Jadi ikhwani fiddin, a'azzakumullah, lidah ini adalah anggota yang tidak punya tulang. Karena dia tidak punya tulang itu, makanya dia sulit dijaga. Ya. Lalu Syekh membawakan hadis Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir mengatakan, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najat?" Wahai Rasulullah, bagaimana caranya agar kita selamat di dunia dan di akhirat? Ya, ini pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana kita bisa selamat di dunia dan di akhirat? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, amlik 'alaika lisanak. Imlik 'alaika lisanak atau amlik 'alaika lisanak. Wal yas'aka baituk wabki 'ala khati'atik. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan tauhid. Nabi tidak mengatakan yang menyelamatkanmu di dunia dan di akhirat itu adalah tauhid. Kenapa tidak disebut tauhid? Karena orang ini orang sudah bertauhid. Berarti ini adalah lisan ini merupakan kendala yang sangat berat bagi orang-orang yang bertauhid. Tauhidnya sudah bagus. Mereka mampu mengalahkan hawa nafsu mereka untuk tidak melakukan kesyirikan. Namun ada yang sangat berbahaya lagi. Apa itu? Lisan ini. Ya. Alhamdulillah, kita tidak melakukan kesyirikan. Alhamdulillah, kita mampu menghentikan bid'ah. Tapi masih ada lagi, ya, yang sangat berbahaya, yaitu lisan ini. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau engkau ingin selamat, maka amlik 'alaika lisanak. Kuasailah
jagalah lisanmu, ya. Jangan sampai lisanmu ini mengucapkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Ya, ini menunjukkan betapa bahayanya lisan ini. Ikhwani fiddin azakumullah. Nasihat ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat itu adalah orang yang telah mencapai puncak keimanannya. Dan sahabat-sahabat adalah orang-orang yang tidak tergiur oleh dunia seperti kita di zaman sekarang ini. Ya, namun meskipun demikian, silakan bapak-bapak maju. Maju, ini ada hujan, silakan. Maju. Supaya yang di luar bisa masuk, maksudnya ini. Jadi saya ulangi lagi, Rasulullah SAW menasihati sahabat ini agar mereka menjaga lisannya. Ya, padahal di zaman mereka itu fitnah-fitnah tidak seperti yang ada di zaman kita sekarang ini. Kalau seandainya Rasulullah SAW dihidupkan oleh Allah, kemudian dia melihat fitnah-fitnah yang menimpa umatnya di zaman sekarang ini, ya, apa kira-kira yang ia akan katakan? Ini sahabat-sahabat yang telah mencapai puncak keimanannya, dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhadap mereka adalah lidahnya. Lalu bagaimana kalau Rasulullah SAW melihat lidah kita ini yang tidak pernah istirahat berdosa, yang sangat malas berzikir, ya, yang sangat semangat melakukan dosa-dosa. Ya, nas'alullah salaman afiyah. Jadi, cara agar kita bisa selamat, yang pertama kata Rasulullah SAW, amlik alaika lisanak, jagalah, kuasailah lidahmu. Lihat, disuruh dia menguasai lidahnya. Yang namanya orang berkuasa, ya, dia mau lepas kekuasaannya atau dia tahan. Ya, saya berkuasa atas gelas ini, saya mau berikan si fulan, saya mau jual, saya mau taruh, saya mau gunakan, terserah saya memilikinya. Ya, di sini Nabi SAW menggunakan kata amlik, kuasailah, milikilah. Ya, karena jika engkau memiliki lisanmu itu, engkau bisa menggunakannya kapan saja. Ya, di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal yasa'ka baituk, dan hendaklah engkau berdiam di rumahmu. Kenapa? Ya, supaya jangan engkau mengganggu orang lain dan orang lain juga mengganggumu. Agar engkau tidak menjadi fitnah bagi orang lain, dan agar jangan orang lain itu memfitnahmu. Diam di rumahmu, berzikir, baca Quran, ya, laksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW di rumahmu. Ya, ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Ya, jangan pernah hilang dari ingatan kita bahwa kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak dan istri kita. Ya, kita insya Allah semua kita pagi hari keluar untuk mencarikan mereka nafkah. Tapi pernahkah kita duduk bersama mereka
lalu mendengarkan bacaan-bacaan mereka, mengajar mereka Al-Quran? Ya, pernahkah kita mengajar kepada mereka sunnah-sunnah Rasulullah SAW? Pernahkah kita mengajar kepada mereka akidah yang benar? Ya, itu akan ditanya. Jadi kewajiban kita kepada anak dan istri kita bukan hanya memberi mereka nafkah. Ya, kalau hanya sekedar memberikan nafkah, memberikan makan dan minum, kan orang kafir juga begitu. Ya, orang kafir apapun agamanya, apapun alirannya, mereka tetap mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Tapi yang mereka tidak bisa melakukannya, atau kelebihan orang yang beriman itu adalah di samping mereka memberikan kepada anak mereka nafkah, mereka juga mengontrol agamanya, akidahnya. Ya, ini ingat baik-baik ayo ikhwan. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, wal yasa'ka baituk, hendaklah engkau berdiam di rumahmu. Mungkin ayo ikhwan, diam di rumah ini membutuhkan kesabaran. Apalagi kita yang suka keluar, ya, mencari nafkah dan yang lain-lainnya. Tapi Nabi SAW mengatakan, kalau engkau ingin selamat, berdiamlah di rumahmu, agar engkau terhindar dari fitnah-fitnah yang ada di luar. Sekarang insya Allah, ya, ketika kita duduk di rumah Allah, kemudian kita mendengarkan ayat-ayat Allah, iman kita bertambah. Tapi begitu kita keluar, kita melihat hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, kita mendengarkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana kita pergi, kita selalu melihat hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Wanita yang menampakkan pahanya, yang menampakkan betisnya, yang menampakkan dadanya, atau kita akan mendengar hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Tapi kalau seandainya kita berdiam di rumah, ya, dan kita melawan hawa nafsu kita untuk berzikir, membaca Al-Quran, atau baca kitab-kitab para ulama yang jumlahnya jutaan yang belum kita baca, atau mendengarkan kajian-kajian para ulama, diam di rumah, ajar dan didik anak-anak kita. Ya, pagi keluar cari nafkah, selesai keluar cari nafkah, diam di rumah. Ini kalau mau selamat. Tapi kebanyakan kita tidak betah di rumah, ngobrol sama si fulan, ngalor ngidul. Ya, kalau seandainya tidak ada orang yang mereka ghibah, namun setidak-tidaknya mereka telah melakukan perbuatan yang apa? Yang sia-sia, yang dia akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia akan sesali itu. Detik demi detik yang berlalu dari umurnya sia-sia, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum ingat ayo ikhwah? Semoga antum ingat. Meskipun saya ragu-ragu, antum ingat. Ketika Abu Bakar dan Umar pergi perjalanan musafir, lalu pembantunya telat bangun. Apa kata Abu Bakar atau kata Umar? Tinduk batik, kan? Ya betul. Ya, dia mengatakan lah ini tidurnya tinduk batik bahasa kita. Ya, kan itu kata-kata sederhana. Lalu Abu Bakar dan Umar mengundang Rasulullah SAW untuk sarapan pagi, dan sarapannya itu ada dagingnya. Lalu dia suruhlah orang yang tidur tadi, silahkan undangkan kita Rasulullah SAW. Begitu pembantu ini sampai kepada Rasulullah SAW, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar mengundangmu untuk sarapan pagi yang hidangannya ada daging. Apa kata Rasulullah SAW? Ingat antum? Ya, kasih tahu mereka berdua bahwa mereka telah memakan daging itu. Ya, pulanglah, kembalilah pembantu ini kembalilah pembantu ini kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma.
Lalu mereka bertanya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, kalian berdua telah makan daging itu. Penasaran dua-duanya. Kok Nabi mengatakan demikian? Kok dikatakan kita sudah makan daging, padahal daging ini belum kita makan, kita menunggu Rasulullah supaya kita makan bersama, tapi kok dia mengatakan kalian sudah makan daging itu? Maka berangkatlah kedua-duanya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka berdua mengutus pembantu itu untuk mengundang. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya, kalian sudah memakan daging itu. Dan sekarang aku melihat daging itu berada di mana? Di celah-celah gigi kalian." Dagingnya siapa itu? Dagingnya pembantunya itu, yang dikatakan ini tinduknya tinduk batik ini. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, ya, biasanya orang kalau dia tidak betah di rumah itu, maka dia akan keluar, kemudian dia akan bertemu dengan temannya, lalu ngalor gitu dia bicara. Si fulan ke sana, si fulan kemari. Ini sekedar dia mengatakan ini tidurnya tidur batik. Ya. Begitu besar dosanya sampai aku melihat dagingnya di celah-celah gigi kalian. Nas'alullah salamah al-afiyah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, apalagi zaman sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah ini. Di rumah kita saja fitnah ini luar biasa. Lalu bagaimana di luar rumah kita? Ya, nas'alullah salamah al-afiyah. Jadi Nabi menasihati orang ini, menjelaskan kepadanya, kalau engkau ingin selamat, maka berdiamlah di rumahmu. Jangan engkau keluar kecuali kalau ada kebutuhan. Selesai kebutuhan, kembali lagi ke rumahmu. Diam di rumahmu. Kerjakan ketaatan di rumahmu. Baca Al-Quran di rumahmu. Baca hadis-hadis Nabi. Ya, dengarkan kajian-kajian para ulama. Setelah itu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan cara yang ketiga, wabki ala khati'atik. Dan yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangisilah dosa-dosamu. Maksudnya adalah sesalilah dosa-dosamu itu. Kalau engkau bisa menangis karena menyesal, lakukanlah, nangislah. Ya. Bagaimana kita tidak menyesal ayo ikhwah? Karena lihat, sekedar mengucapkan ini tidurnya seperti tidurnya orang di rumah saja, begitu besar dosanya, sampai dagingnya dilihat oleh Rasulullah SAW di celah-celah giginya. Ya, bagaimana kita tidak menyesal terhadap dosa-dosa seperti ini? Ya, bagaimana kita tidak menyesal? Ya, karena satu kata saja bisa membinasakan kita. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, wa innar rajul la yatakallamu bil kalimati ma yulqi laha balan, ya, yulqihi biha Allah subhanahu wa ta'ala ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, bisa jadi seseorang itu dia berbicara, dia mengucapkan suatu ucapan, la yulqi laha balan, dia tidak pernah memikirkan akibatnya. Dia tidak memikirkan ini ucapan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Asal nyebut saja, apa istilahnya? Asbun. Asal bunyi. Yang penting teman-teman saya ketawa, yang penting teman-teman saya senang. Ya, la yulqi laha balan. Dia tidak peduli apakah ini menyakiti perasaan orang atau tidak. Ya, apakah ucapan ini adalah ucapan yang kotor atau tidak, yang penting nyebut sudah. Ya, gara-gara katanya itu dia dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam yang dalamnya ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib, lebih jauh antara timur dan barat, berarti setengah bumi ini. Ya, coba berapa meter itu coba? Bukan berapa meter lagi. Berapa kilo itu? Bukan berapa kilo lagi. Berapa juta, bahkan berapa ratus juta kilo itu.
Abad, lebih jauh antara timur dan barat. Nasallallahu salamal afi. Kalau kita melihat sumur yang dalamnya hanya sekedar 45 meter, lah jauh sekali ini, dalam sekali ini, hanya sekedar 45 meter atau 60 meter, dianggap itu dalam sekali. Lalu bagaimana kalau dia dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka yang jauhnya, yang dalamnya lebih dalam daripada timur dan barat? Timur dan barat maksud terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Berapa jaraknya ini? Kan setengah bumi ini nih. Begitu dalamnya. Gara-gara dia mengucapkan kata-kata yang dia tidak pernah pikirkan akibatnya. Dia tidak pikirkan sebelum dia mengucapkan itu. Ini akan menyakiti perasaan teman saya atau tidak. Lihat ayyuhal ikhwah, bahkan ada orang-orang yang profesinya berbohong. Dia mengumpulkan uang yang begitu banyak dari berbohong ini. Pelawak-pelawak itu, ya, dihormati oleh orang banyak, menjadi orang yang yang selalu disebut-sebut menjadi orang yang tenar. Kalau orang-orang yang penuh dengan kebohongan, orang yang senantiasa berbohong, orang yang makannya dari hasil berbohong, orang yang kendaraannya dari hasil berbohong, kita muliakan padahal dia seharusnya dihinakan. Kita ini umat apa namanya coba? Kalau orang yang sudah seperti itu kita muliakan, lalu kita ini berarti orang apa ini? Orang yang sangat hina berarti kita, karena kita orang yang seperti itu kita muliakan. Na'udzubillah, nasallallahu salaman afiyah. Jadi ikhwani fid din azzakumullah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita ada 3 cara agar kita bisa selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala di dunia dan selamat dari nerakanya di akhirat. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuasailah lidahmu. Kemudian yang kedua adalah apa? Berdiamlah di rumahmu. Dan yang ketiga, sesalilah dosa-dosamu ini. Semoga ini yang kita sampaikan ini bermanfaat. Semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita ini termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga lidahnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan.